Tuhan bersamamu. Inilah pewartaan Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarilah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jika di antara kamu ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjami aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk didatang kepadanya.' Masakan ia yang ada di rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini gereja menetapkan sebagai hari orang tua dan hari kakek nenek. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita semua bisa mengingat kembali kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan untuk kita. Dengan lain kata, kita diajak menyegarkan ingatan kita. Ingatan kita akan kebaikan para leluhur kita. Maka saya pun juga sebagai seorang kakek, seorang yang sudah berusia, saya juga menyegarkan ingatan saya akan orang tua dan kakek nenek saya. Ada satu kenangan dari mereka yang selalu saya ingat. Kejadiannya sudah lama. Tahun 1975. Berarti sudah 50 tahun yang lalu. Waktu itu saya berada di SMA Seminari Mertoyudan. Waktu itu, tahun sekolah itu mulai dari Januari sampai Desember.
Baru nanti tahun 77 akan diubah menjadi Juli sampai ke Juli. Ya, saya naik dari tahun kedua, tahun kedua naik tahun ketiga. Libur, lalu saya masuk di kelas 2 Seminari Mertoyudan. Hari-hari pertama sekolah, tidak ada antusiasme sama sekali untuk belajar. Rasa-rasanya makanan jadi tidak enak, tidur tidak nyenyak, main-main dengan teman pun rasanya hambar semuanya. Saya ingin pulang. Mungkin karena liburannya terlalu panjang, terlalu banyak apa yang saya lakukan selama liburan, saya ingin bersuka-suka main-main lagi dengan teman-teman di rumah. Tapi saya sudah memutuskan untuk pulang. Saya berkata kepada kakak kandung saya yang kakak kelas, "Mas, aku kerasan arep mulih." Kakak saya, "Ya kerasan ya mulih wae." Itu kakak saya jawabnya begitu. Saya bertanya kepada kakak sepupu saya, "Mas, kok aku nggak kerasan, maksudnya mau pulang?" "Ya sudah, kalau nggak kerasan ya suan Romo Rektor pulang." Lalu saya datang ke Romo Rektor untuk minta izin. Apakah saya mau pulang hari Sabtu, pulang untuk bertemu dengan orang tua, mempertimbangkan keraguan panggilan saya, ada bicara dengan mereka. Romo Rektor mengatakan, boleh. Pulang Sabtu setelah sekolah, sampai di seminari Minggu sore harus ikut acara Minggu sore. Tetapi keputusan diambil nanti sesudah sampai di sini, jangan diputuskan di rumah apa yang sedang kamu pikir-pikirkan. Baik Romo. Satu, segera setelah sekolah selesai langsung pulang ke Klaten. Saya orang Klaten, ini coklat cowok Klaten waktu itu ya, coklat. Pulang ke Klaten. Sampai pulang, kemudian saya ingin misa di gereja Sumta sore hari. Karena saya mengharapkan ketemu teman-teman saya yang sudah di SMA di gereja itu, maka Sabtu sore pergi ke gereja. Bukan hanya rumah yang sudah sepi, di gereja pun tidak ketemu banyak teman-teman saya. Lalu hanya ketemu teman saya. Lalu satu saya mengatakan, "Loh, kok sudah masuk ke seminari?" "Iya, pulang." "Dan untuk apa?" "Cari sekolah." "Ada enggak yang sekolah di Klaten yang masih menerima siswa baru?" "Mana ya?" "Oh, ada satu yang pasti menerima. Karena sekolah itu menerima siapapun, kapanpun datang akan diterima." "Mana itu?" "Itu SMA Penampungan." Waktu ada sekolah SMA Penampungan yang besar, banyak muridnya. Namanya SMA Penampungan. Jadi menampung siapa saja yang datang kapanpun dengan tingkah laku macam-macam, sungguh menerima siapa saja yang datang ke situ. Hanya itu, ya hanya itu sepertinya yang menerima, masih menerima siswa. Baik, singkat cerita, dari gereja langsung pulang. SMA Penampungan. Ya, tidak ada rotan, akar pun jadi. Akan saya masuk ke sana, itu pikiran saya. Malam hari, waktu tidur, mata ini tidak bisa terpejamkan, masih pikir-pikir mengenai bagaimana besok matur Bapak Ibu. Jam 12 malam, tiba-tiba mendengar suara ibu memanggil Bapak. Mereka tidur di kamar yang berbeda. "Pak, sudah jam 12, mari." Itu yang dikatakan. Ya, akhirnya saya dengar suara 2 orang dengan sandal yang diseret. Loh, Bapak Ibu mau pergi kemana? Saya pun terbangun untuk melihat, buka korden sedikit. Bapak Ibu betul berjalan menuju ke pendopo rumah. Ingin tahu Bapak melakukan apa tengah malam pergi ke pendopo. Tarik kursi, lalu dari jendela mencoba Bapak Ibu melakukan apa? Mereka berdoa di depan patung Ibu Maria yang ada di pendopo. Saya lihat ada apa? Mereka memegang secarik kertas. Lalu mereka berdoa. Oh, Bapak Ibu berdoa. Ya sudah, lalu saya kembali ke tempat tidur, langsung tidur lenyap sampai pagi. Paginya gantian Bapak Ibu pergi ke gereja. Saya
rasa ingin tahu saya muncul. Yang didoakan Bapak Ibu itu siapa? Seperti kemarin namanya memegang kertas. Maka saya pun datang ke tempat itu, menarik laci, dan mengira mungkin kertas yang didoakan tadi malam itu, lalu saya ambil sepotong kertas itu. Dan di sana sembayang kanggo anak-anakku. Nomor 1, 2, 3 terus. Nomor 7 kakak saya Franz. Nomor 8 Hasto. 2 kali doakan Franz dan Hasto, Hasto dan Franz. Membaca itu lutut salang selemas, saya langsung jatuh di sana. Lalu saya bersimpuh di depan Ibu Maria membaca itu. Jadi setiap malam Bapak Ibu saya itu jam 12 malam berdoa untuk kami anak-anaknya. Dan untuk Mas saya dan saya didoakan 2 kali. Franz dan Hasto, Hasto dan Franz 2 kali doakan oleh Bapak saya, Bapak Ibu saya. Sejak itu para saudara sekalian, saya lalu merasakan bahwa saya tidak berjalan sendirian. Tiap malam Bapak Ibu menemani anak-anaknya dengan doa. Dan saya meniti panggilan ini juga tidak sendirian, tetapi ditemani Bapak Ibu saya dalam doa-doa mereka. Maka saya bisa mengatakan sekarang ini, bahwa sejak saat itu setiap kali saya mengalami keraguan atau mengalami kesulitan, tantangan yang sulit, saya selalu ingat bahwa saya tidak berjalan sendirian. Bukan hanya Bapak Ibu saya, bukan hanya kakak adik saya, tapi saya semakin yakin bahwa banyak orang mendoakan saya dalam menjalani panggilan saya. Maka itulah saya kemudian keyakinan bahwa setiap kali saya menghadapi suatu, saya tidak ragu. Saya tidak menghadapi persoalan dan keraguan saya ini sendirian. Ada banyak orang yang menemani saya dalam langkah perjalanan panggilan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil hari ini, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kiranya itulah saudara sekalian yang dibuat oleh kakek nenek kita, oleh orang tua kita. Mungkin mereka ini tidak hanya membantu kita dalam pendidikan kita, tapi lebih dari itu mereka itu menyertai kita dalam sesuatu lebih kuat daripada itu dengan doa-doa mereka. Tidak hanya doa, nenek kakek kita, orang tua kita kadang-kadang juga menyertai. Kalau kita mengatakan mau ujian, mau demikian, tidak jarang mereka mengambil alih beban itu dengan puasa, dengan mati raga untuk kita. Ada banyak cara yang dipakai oleh kakek nenek orang tua kita untuk mendukung kita dengan laku-laku, dengan laku tapa supaya kita berjalan. Apakah itu artinya memaksa Tuhan? Kiranya jawabannya ada dalam bacaan pertama. Bagaimana Abraham demi cintanya kepada bangsa yang ada di Sodom dan Gomora tidak ragu-ragu datang mengetuk pintu hati Allah sendiri, bernegosiasi, tawar-menawar, nyang-nyangan, bahwa di kota itu kalau ada sekian orang benar, bagaimana, apakah hakim yang adil akan memusnah kota itu? Tidak. Kalau kurang dari 5, tidak. Kalau ada 20, tidak. Kalau 10, itu juga tidak. Itulah hati yang dikatakan hati orang yang tercipta hanya dari debu dan abu. Hanya bisa memohon kepada Tuhan bahwa ada demikian, tapi terserah kepada Tuhan. Tapi inilah kebutuhanku. Orang tua kita telah membantu kita, mewariskan kepada kita cara untuk berdoa.
Bukan dengan memaksa, tetapi dengan rendah hati mengakui sebagai makhluk tercipta yang datang kepada pencipta untuk mengajukan apa yang sedang menjadi kebutuhan. Tidak ada paksaan, tetapi datang dengan rendah hati, dengan segala kerapuhan dan kelemahan, datang kepada Sang Pencipta untuk mengatakan apa yang sedang menjadi kerinduan, apa yang dibutuhkan. Itulah yang diajarkan dari bacaan-bacaan yang kita dengar pada hari ini. Apa artinya berdoa? Bagaimana kita berdoa? Sikap mana yang harus kita bangun untuk berdoa? Dan untuk kita hari ini, lebih dari itu diajak untuk mengingat siapa yang banyak mendoakan kita. Saudara-saudara sekalian, orang tua kita dengan caranya menyertai kita. Tidak hanya dengan setia mengirimkan uang saku, tidak hanya memberi makan kepada kita, tetapi dengan caranya orang tua kita memperlihatkan dukungannya kepada karena cinta dengan kita, antara lain lewat doa-doa mereka. Maka kalau pagi ini kita mendukung saudara-saudara kita yang akan mengadakan penyegaran janji perkawinan, maka kata penyegaran itu menjadi penting. Artinya apa? Penyegaran janji perkawinan. Janji perkawinan itu akan disegarkan kembali. Disegarkan kembali artinya supaya berkobar-kobar seperti dulu waktu pertama kali berjumpa. Maka kita diajak untuk mengingat kembali masa-masa sewaktu Bapak Ibu itu masih berkobar-kobar dalam cinta. Itulah makna dari penyegaran. Menyegarkan kembali janji perkawinan yang pernah kita ucapkan. Artinya, kita tidak menyangkal bahwa kadang-kadang ada kesulitan di dalam hidup bersama. Tidak menolak bahwa kadang-kadang ada tantangan dalam kehidupan berkeluarga. Tapi inilah makna penyegaran. Dengan bantuan Allah kita mencoba mengingat lagi sakramen yang pernah kita terima dan janji yang pernah kita ucapkan. Maka marilah saudara sekalian, kita pun anak-anak, saudara-saudara juga mendukung dengan doa-doa kita, saudara-saudara kita para pasutri yang akan mengadakan penyegaran janji perkawinan. Semoga sungguh-sungguh disegarkan janjinya. Berkobar-kobar lagi cintanya dalam mencintai pasangan dan dalam mencintai anak-anak yang dipercayakan kepada kita. Maka marilah kita mohon rahmat Tuhan. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan mendengarkan doa orang beriman. Nama Allah dipuji kini dan sepanjang masa. Amin.